Shalom Jemaat Love Church yang dikasih Tuhan. Apa kabar semuanya? Amin. Saya percaya semuanya dalam keadaan baik karena Tuhan kita baik. Amin. Haleluya. Sebelum kita mulai ibadah kita hari ini, mari kita satukan hati kita untuk berdoa bersama. Dan biarlah kita boleh masuk dalam hadirat Tuhan pada pagi hari ini. Bapa dalam surga, Tuhan Yesus Kristus, Allah kami yang baik, Allah kami yang sanggup melakukan segala perkara. Kami datang di hadapan-Mu, kami mengucap syukur untuk hari yang indah yang Tuhan beri, hari yang Tuhan jadikan. Terima kasih ya Tuhan, kami mau memuji-Mu ya Tuhan, sebab kejadian kami dahsyat dan ajaib. Ajaib apa yang Kau buat dan jiwa kami sungguh-sungguh menyadarinya. Dan pada pagi hari ini Tuhan, kami membawa hati kami, seluruh jiwa kami, roh kami, tubuh kami untuk memuji, memuliakan, beribadah kepada Engkau. Jamahlah kami Tuhan, setiap hati dimanapun kami berada saat ini. Meskipun kami beribadah online, tetapi kami percaya kuasa-Mu tidak terbatas. Engkau ada bersama-sama setiap kami. Dimanapun kami berada saat ini, kami buka ibadah kami ini Tuhan dari awal pertengahan hingga akhirnya. Engkau yang beracara, Roh Kudus jamah setiap hati. Dan biarlah kami boleh bersuka cita di dalam hadirat Tuhan. Kami boleh menaikkan puji-pujian dari hati kami untuk menyenangkan hati-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, kami mengucap syukur, dan kami semua siap memuji Tuhan. Haleluya. Amin, amin, amin. Haleluya. Mari kita memuji Tuhan. Jemaat Tuhan yang terkasih, kita mau nyatakan bahwa Allah kita adalah Allah yang sanggup melakukan segala perkara. Amin. Haleluya. Apa yang tak pernah dilihat mata, yang tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakannya bagi yang mengasihi Dia. Apa yang tak pernah dilihat mata, yang tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakannya bagi yang mengasihi Dia. Yang percaya katakan, Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Oh haleluya. Mari jemaat Tuhan, angkat suaramu yang percaya bahwa Allah kita sanggup melakukan segala perkara. Kita nyatakan melalui lagu ini. Apa yang tak pernah dilihat mata, oh yang tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakannya bagi yang mengasihi Dia. Allah
katakan dengan imanmu bahwa Allah sanggup. Allah sanggup. Yes. Dulu, sekarang, dan selamanya, kuasanya tak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara. Dulu, sekarang, dan selamanya, kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara. Dulu, sekarang, dan selamanya, kuasanya tak berubah. Dulu, sekarang, dan selamanya. Dulu, sekarang, dan selamanya. Dulu, sekarang, dan selamanya, kuasanya tak berubah. Oh, haleluya. Mari sama-sama katakan, Allah sanggup. Yeay, haleluya. Benar Tuhan, Engkau sanggup melakukan segala perkara. Engkau besar ya Tuhan. Engkau mulia Tuhan. Kasih-Mu, kuasa-Mu tidak pernah berubah dalam hidup kami. Oh, haleluya. Yesus Tuhan, Engkau sanggup. Yesus Tuhan, mulialah namanya. Yesus Allahku, besar kasih-Nya. Dahulu, sekarang, dan sampai selamanya, kasih-Nya tak pernah berubah. Yesus Tuhan, mulialah namanya. Yesus Allahku, besar kuasa-Nya. Dahulu, sekarang, dan sampai selamanya, kuasa-Nya tak pernah berubah. Dia sanggup. Yesus sanggup melakukan perkara yang besar. Dia sanggup. Yesus sanggup memulihkan yang terluka, menyembuhkan yang menderita. Dia sanggup memulihkan hidupku. Haleluya. Yesus Tuhan, mulialah namanya. Yesus Allahku, besar kasih-Nya. Dahulu, sekarang, dan sampai selamanya, kasih-Nya tak pernah berubah. Mari jemaat Tuhan, angkat suaramu. Haleluya. Oh Yesus Allahku, dahulu, sekarang, dan sampai selamanya. Dengan imanmu katakan, tak pernah berubah. Dia sanggup. Yesus sanggup melakukan perkara yang besar. Dia sanggup. Yesus sanggup memulihkan yang terluka, menyembuhkan yang menderita. Dia sanggup memulihkan hidupmu. Dia
Yesus sanggup memulihkan yang terluka, menyembuhkan yang menderita. Dia sanggup memulihkan hidupmu. Angkat tanganmu, katakan, Dia sanggup. Yesus sanggup melakukan perkara yang besar. Dia sanggup. Yesus sanggup. Katakan dengan iman. Jadikan lagu ini menjadi doamu. Katakan, Dia sanggup. Dia sanggup. Engkau yang memberikan kelepasan bagi mereka yang terikat, ya Tuhan. Engkau memberikan kesembuhan bagi mereka yang sakit. Engkau memberi kelegaan bagi mereka yang berbeban berat dan letih lesu, Tuhan. Engkau memerdekakan mereka yang terbelenggu, Tuhan. Engkau sanggup melakukan segala perkara. Dia sanggup. Dia sanggup. Dia sanggup memulihkan hidupmu. Dia sanggup memulihkan hidupmu. Shalom saudara-saudari yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat hari Minggu. Pada saat ini kita patut mengucap syukur kepada Tuhan atas penyertaan Tuhan sepanjang tahun 2021. Dari bulan Januari hingga November 2021. Luar biasa pemeliharaan Tuhan dalam hidup kita. Untuk itu saat ini sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita akan terlebih dahulu berdoa memohon pertolongan Tuhan, Roh Kudus. Bapa di dalam sorga, kami mengucap syukur hari ini atas segala kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Sehingga kami boleh melihat penyertaan Tuhan sepanjang tahun 2021. Dari bulan Januari hingga sampai bulan November ini, kami semua dalam pemeliharaan Tuhan yang sempurna. Terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu. Dan saat ini Tuhan, kami akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kami mendengarkan firman-Mu, Tuhan, Engkau mengurapi kami semua. Semua jemaat-jemaat Tuhan sedang menyaksikan program ini melalui live streaming. Tuhan menyertai kami semua dan memberkati kami semua, agar kebenaran firman Tuhan yang kami dengar hari ini boleh dapat menguatkan dan memberkati kami semua. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucapkan syukur. Haleluya. Amin. Saat ini kita akan belajar firman Tuhan yang terambil dari Ibrani pasal 13 ayat 1 sampai ayat yang ke-6. Ibrani pasal 13 ayat 1 sampai ayat yang ke-6. Dalam kebenaran firman Tuhan ini dikatakan dalam ayat yang 1, peliharalah kasih persaudaraan. Jangan kamu lupa memberi tumpangan kepada orang. Sebab dengan berbuat demikian, beberapa orang dengan tidak diketahuinya telah menjamu malaikat-malaikat. Ingatlah akan orang-orang hukuman, karena kamu sendiri juga adalah orang-orang hukuman. Dan ingatlah akan orang-orang yang diperlakukan sewenang-wenang
karena kamu sendiri juga hidup di dunia ini. Hendaklah kamu semua penuh rasa hormat terhadap perkawinan, dan jangan kamu mencemarkan tempat tidur, sebab orang-orang sundal dan pesina akan dihakimi Allah. Janganlah kamu menjadi hamba uang, dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu, karena Allah telah berfirman, Aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan Aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Sebab itu dengan yakin kita dapat berkata, Tuhan adalah penolongku. Aku tidak akan takut. Apakah yang dapat diperlakukan manusia terhadap aku? Baik, Bapak Ibu, saudara-saudari yang saya kasih dalam Tuhan, dari konteks atau teks pembacaan firman Tuhan Ibrani 13 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-6, saya beri tema cara hidup yang menyenangkan hati Tuhan. Cara hidup yang menyenangkan hati Tuhan. Bapak Ibu, saudara-saudari yang saya kasih dalam Tuhan, menyenangkan hati Tuhan merupakan prioritas utama dalam kehidupan kita sebagai umat-umat Tuhan. Dimanapun kita berada, apapun pekerjaan kita, dalam segala sesuatu yang kita lakukan dan kerjakan, hidup kita harus menjadi orang-orang yang menyenangkan hati Tuhan. Sebab dengan menyenangkan hati Tuhan, hidup kita menjadi kesukaan Tuhan. Sebagai suami, sebagai istri, sebagai anak, sebagai mahasiswa, sebagai murid, sebagai apapun dalam hidup ini, kita harus hidup menjadi orang-orang yang menyenangkan hati Tuhan. Ini terlebih penting dari segala yang penting dalam hidup ini. Oleh karena itu Bapak Ibu, saudara-saudari yang saya kasih dalam Tuhan, kita sebagai umat Tuhan patut untuk melakukan ini. Pertanyaannya adalah, bagaimana cara hidup yang menyenangkan hati Tuhan? Kita akan belajar bersama-sama dari pembacaan firman Tuhan yang telah kita renungkan atau belajar pada hari ini. Poin yang pertama dikatakan demikian. Dalam ayat yang kedua dikatakan, saya baca dari ayat 1. Peliharalah kasih persaudaraan. Jangan kamu lupa memberi tumpangan kepada orang. Jangan kamu lupa memberi tumpangan kepada orang. Bapak Ibu, untuk menyenangkan Tuhan, sesuatu yang mudah untuk diucapkan tetapi sulit untuk dilakukan. Tetapi mau tidak mau, kita sebagai umat Tuhan wajib melakukannya untuk menyenangkan Sang Pencipta, untuk menyenangkan Tuhan yang kita sembah dan puji. Melalui teks ini dikatakan, kalau kita mau menyenangkan hati Tuhan, kita harus menjadi umat Tuhan yang punya hati yang mau memberi tumpangan bagi siapapun. Oleh karena itu Ibrani pasal 13 ayat 2 dikatakan, jangan kamu lupa memberi tumpangan kepada orang. Nah, ini penting sekali Bapak Ibu. Di dalam hidup ini Bapak Ibu, kita tentu pernah mengalami bagaimana diberi tumpangan oleh orang-orang yang punya rumah, orang-orang yang punya tempat tinggal. Saya termasuk adalah orang yang pernah diberi tumpangan. Dan ini hal yang patut kita lakukan dalam kehidupan ini. Seringkali banyak rumah tangga yang tidak berani untuk memberikan tumpangan bagi orang lain
Suami mungkin setuju untuk memberi tumpangan kepada seseorang, tetapi istri tidak setuju, dan ini bisa menjadi sebuah problem. Atau sebaliknya, istri punya kerinduan untuk memberi tumpangan, tetapi suami tidak bersedia untuk memberi tumpangan kepada orang-orang yang membutuhkan tumpangan. Dan ini bisa menjadi satu masalah dalam kehidupan. Bahkan banyak anak-anak Tuhan yang tidak bisa memberi tumpangan jika ada orang yang perlu tempat tinggal untuk 1 malam atau 2 malam ataupun 1 minggu. Kadangkala dalam berbagai hal bisa menjadi alasan untuk tidak memberikan tumpangan bagi seseorang yang membutuhkan tumpangan. Tetapi Alkitab mengajarkan kepada kita untuk kita harus menjadi orang yang mau memberi tumpangan kepada siapapun yang memerlukan. Begitu banyak orang-orang daerah ke Jakarta perlu tempat tinggal. Orang yang punya uang, dia bisa tinggal di hotel, numpang di sana. Orang-orang yang punya uang, dia bisa tinggal di apartemen, di losmen, di mes, atau di hotel. Di mana saja dia perlu, bisa dia tinggal. Tetapi ada orang-orang tertentu yang memang tidak punya uang dan tidak punya apa-apa. Untuk dia bisa tidur di losmen, atau dia bisa tidur di hotel, atau dimanapun. Tempat-tempat yang wajib untuk seseorang bisa mendapatkan tumpangan di sana. Nah, kita sebagai anak-anak Tuhan, kalau kita menemui ada orang-orang yang perlu tumpangan, kita perlu memberikan tumpangan. Berapa hari pun kita wajib. Ketika dia bermalam di rumah kita perlu kasih makan, kasih minum, kasih tempat tinggal. Saya sering bahkan di dalam yayasan, di dalam gereja khususnya Yayasan ACEM dan seluruh tim yang kalau pelayanan-pelayanan ke daerah-daerah biasanya ada tempat penginapan yang dikasih tempat tinggal. Baik di pastori ataupun di mana saja. Ada masyarakat-masyarakat, ada jemaat-jemaat yang bersedia untuk rumahnya diberi tumpangan. Ini salah satu contoh kecil. Kenapa? Karena itu adalah hal yang wajib untuk kita lakukan di dalam kehidupan ini. Hamba-hamba Tuhan ke daerah-daerah, atau mungkin hamba-hamba Tuhan yang ke luar negeri, atau dari luar negeri ke dalam negeri, ada hamba-hamba Tuhan diberi tumpangan. Ini adalah salah satu contoh yang terbaik. Atau mungkin banyak hal orang membutuhkan tumpangan. Oleh karena itu Ibrani dapat menegaskan kepada setiap kita agar supaya jangan lupa memberi tumpangan. Nah, termasuk Bapak Ibu saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan, anak-anak dari yayasan HOR ya. Begitu banyak anak-anak yang dari Papua dibawa dan diberi tumpangan di rumah Pak Gembala. Ini adalah salah satu contoh yang luar biasa. Kita harus hidup dimanapun. Kalau kita diberkati, harus ya diberkat bagi banyak orang. Sehingga lewat kehidupan kita, Tuhan dipermuliakan. Karena memberi tumpangan ini sesuatu yang sulit dilakukan. Tetapi kita sebagai anak-anak Tuhan perlu kita lakukan dalam hidup ini. Karena dengan demikian kita menjadi orang-orang yang menyenangkan hati Tuhan. Bahkan Alkitab katakan orang-orang yang suka memberi tumpangan tanpa disadari, malaikat-malaikat pun dijamu, saudara. Malaikat pun diterima, saudara, tanpa disadari. Makanya Bapak Ibu, dalam Matius pasal yang
25 ayat yang ke-38 dikatakan demikian. Bila manakah kami melihat engkau sebagai orang asing dan kami memberi engkau tumpangan, atau telanjang dan kami memberi engkau pakaian? Bila manakah kami melihat engkau sakit atau dalam penjara dan kami mengunjungi engkau? Ayat 40. Raja itu berkata, akan menjawab kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu melakukannya untuk aku. Jadi Bapak, Ibu, saudara-saudari yang saya kasih dalam Tuhan, memberi tumpangan ini salah satu poin penting yang sangat penting sekali dalam hidup ini. Kita berikan tumpangan bagi yang memerlukan tumpangan. Ya, khususnya gereja Love Church, kalau ada orang-orang yang perlu tumpangan, ayo kasih dia 1-2 hari tumpang di rumah. Saudara kasih makan, saudara kasih tempat tinggal. Saya percaya keluargamu pasti akan diberkati oleh Tuhan. Saya salah satu hamba Tuhan yang mengalami hal ini, Bapak Ibu. Saya selama hidup tidak punya rumah, tapi saya hidup di Sentul City, di tempat yang paling mewah, di tempat yang paling eksklusif, di tempat yang paling udara yang sejuk dan pemandangan yang paling indah. Dan saya tinggal di kota Sentul City. Dan kota Sentul City ini adalah salah satu kota terbaik dunia dari 10 kota di dunia. Paling terbaik, paling terhijau, dan udaranya paling segar. Dan saya tinggal di kota Sentul City pun bukan rumah sendiri, tapi saya numpang di rumah orang. Sampai saya ketemu dengan Gembala Sidang, sampai saya ketemu dengan Wanda, sampai saya ketemu dengan Victor, sampai saya ketemu dengan semua teman-teman ACM. Itu semua karena kasih karunia Tuhan. Dan oleh karena itu Bapak Ibu saudara-saudari yang saya kasih dalam Tuhan, saya walaupun tidak punya uang untuk beli rumah, tapi saya bisa tinggal di rumah mewah hanya karena kemurahan Tuhan. Dan orang-orang ini adalah orang-orang yang telah memberi tumpangan kepada saya. Saya sampai hari ini bersyukur sama Tuhan. Dari sejak saya masih jomblo sampai menikah dan berumah tangga, tinggal di rumah orang, alias saya diberi tumpangan tinggal di rumah seseorang. Dan itu pengalaman hidup yang saya alami, bahwa betapa pentingnya. Dan saat-saat saya butuh rumah, ada seseorang yang memberikan tumpangan. Sampai hari ini saya tinggal di Sentul City. Itu semua karena kemurahan Tuhan. Sekalipun sampai saat ini, sampai berapa tahun saya tinggal di Sentul City tidak punya rumah, tapi saya masih menikmati rumah orang alias numpang. Itu adalah kemurahan Tuhan. Saya percaya bahwa hidup kita sebagai anak-anak Tuhan, dimanapun kita berada, pasti ada orang yang punya rumah. Ada orang yang perlu rumah, diberi tumpangan. Mungkin numpang 1 hari, 2 hari, lalu kemudian karena tugas balik lagi. Itu adalah salah satu contoh yang harus kita lakukan. Kita jangan lupa memberi tumpangan kepada orang. Itu poin yang pertama. Poin yang kedua, Bapak Ibu saudara-saudari yang saya kasih dalam Tuhan. Dalam ayat yang ketiga dikatakan demikian. Ingatlah akan orang-orang hukuman, karena kamu sendiri juga adalah orang-orang hukuman.
Dan ingatlah akan orang-orang yang diperlakukan sewenang-wenang, karena kamu sendiri juga masih hidup di dunia ini. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudari yang saya kasih dalam Tuhan. Poin yang kedua, kita harus empati dengan orang-orang hukuman. Orang-orang yang dipenjarakan. Kalau dalam bahasa hari-hari dikatakan, kita sebagai saudara-saudara seiman wajib berdoa untuk orang-orang yang sedang dalam penjara. Wajib berdoa. Kita harus empati terhadap orang-orang hukuman. Begitu banyak orang-orang, anak-anak Tuhan yang semua terkurung di penjara. Saya sering mengunjungi penjara-penjara, Malayan di sana begitu banyak orang-orang. Waduh, ada yang kalau kita masuk di penjara begitu banyak nama-nama orang Kristen, begitu banyak sekali. Begitu banyak orang Kristen, begitu banyak di penjara-penjara. Ada nama Timotius, ada nama Yohanes, ada nama Paulus, ada nama-nama orang Kristen di sana. Dan ternyata mereka masuk hukuman karena mereka mendapatkan hukuman karena mereka melakukan pelanggaran. Kejahatan. Berbagai kejahatan mereka lakukan. Entah narkoba, entah pembunuhan, entah apa saja. Dan karena itu Bapak Ibu saudara-saudari yang saya kasih dalam Tuhan, kita wajib mengunjungi orang-orang yang seperti ini. Dan kita berdoa dan menguatkan mereka. Karena banyak orang-orang yang ketika mereka dalam penjara, mereka bisa jadi bertobat. Karena ada orang-orang yang mendoakan mereka. Ada orang-orang yang kemudian tidak mau lagi berbuat dosa. Ada orang-orang yang kemudian tidak mau berbuat kejahatan lagi. Ketika dia dijamah oleh Tuhan. Maka kita sebagai anak-anak Tuhan, kita perlu berdoa, bahkan perlu mengunjungi orang-orang yang di penjara, supaya di sana mereka boleh mendengarkan kabar baik. Di sana mereka boleh mendengarkan berita Injil, keselamatan, supaya mereka pun dapat mengalami jamahan Tuhan dan bertobat, agar supaya mereka pun menjadi warga negara sorga. Ini penting sekali. Begitu banyak. Saya sering melihat saudara ACM, pengurus, Pak Gembala Sidang, ada Wanda, Linda, Victor, selalu kemana-mana bawa sembako. Semua diisi di mobil. Begitu jalan sampai di pinggir jalan, ada orang yang dorong-dorong gerobak, dikasih sembako. Ada orang yang jual bakso, dikasih sembako. Ada orang-orang yang tidak semena-mena, diberi sembako. Pelayanan kepedulian kasih ini luar biasa. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu saudara-saudari yang saya kasih dalam Tuhan, ini adalah salah satu pelayanan yang menyentuh orang-orang yang membutuhkan pertolongan. Orang-orang yang membutuhkan pertolongan adalah ketika mereka dalam keadaan tidak semena-mena. Ketika mereka dalam keadaan penjara. Ketika mereka dalam keadaan yang tidak tahu siapa lagi yang bisa menolong mereka. Di sanalah ketika ada anak-anak Tuhan yang menolong mereka, maka mereka akan merasakan sentuhan kasih Allah. Ini penting sekali. Saya kadang-kala secara pribadi bingung. Pelayanan mission care dari ACM luar biasa. Sampai di tukang-tukang sampah pun semua dilayani. Sampai ke pojok-pojok semua orang-orang yang tidak dianggap, tidak diperdulikan, tidak dihormati, tidak dianggap, semua disentuh oleh pelayanan kasih mission care ini.
Nah, oleh karena itu Bapak Ibu Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan, bahkan setiap beberapa bulan, setiap tahun selalu ada pelayanan misioner di berbagai daerah, baik di Jakarta, baik di Bogor, baik di Bekasi, baik di Tangerang, Jabodetabek, bahkan sampai mungkin ke berbagai daerah di seluruh Indonesia di mana Yayasan ACM ini punya jaringan pelayanan luar biasa. Semua ini untuk apa? Supaya lewat kita sebagai anak-anak Tuhan, Yesus dipermuliakan. Ini penting sekali. Dan karena itu Bapak Ibu Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan, kita perlu empati terhadap orang-orang hukuman, orang-orang yang dalam penjara, orang-orang yang diperlakukan semena-mena. Kita harus menolong mereka supaya di sana kasih Tuhan dinyatakan dan nama Yesus dipermuliakan. Itu poin yang kedua. Poin yang ketiga, ayat yang keempat dikatakan demikian Bapak Ibu. Hendaklah kamu semua penuh hormat terhadap perkawinan, dan janganlah kamu mencemarkan tempat tidur, sebab orang Sunda dan Pensina akan dihakimi Allah. Bapak Ibu Saudara-saudari yang saya kasih dalam Tuhan, poin yang ketiga adalah menghormati janji perkawinan. Janji perkawinan dalam sebuah pemberkatan nikah kudus itu sudah sakral di hadapan jemaat dan di hadapan Tuhan. Oleh karena itu, Bapak Ibu Saudara-saudari yang saya kasih dalam Tuhan, siapapun setiap kita yang sudah dipersatukan menjadi suami istri dalam pemberkatan nikah kudus, itu wajib dihormati, wajib dijaga. Karena di dalam perkawinan itu sakral dan kudus di hadapan Tuhan. Hari-hari ini begitu banyak rumah tangga yang terjadi perceraian. Sudah tidak lagi jaga kehormatan dalam perkawinan. Sudah tidak lagi jaga kekudusan dalam perkawinan. Begitu banyak rumah tangga yang cerai. Bapak Ibu, menikah itu gampang. Tetapi dalam mempertahankan pernikahan itu tidak mudah. Saya ulangi, siapapun bisa menikah. Hari ini dengan pesta yang begitu meriah, di gedung yang mewah, habiskan miliaran rupiah, bahkan triliunan kalau boleh saya katakan. Bersenang-senang, hanya dalam 1, 2, 3 bulan bahkan 1 tahun, diakhiri dengan perceraian. Semua orang bisa menikah, tetapi untuk menjalankan dan mempertahankan perkawinan itu sesuatu yang tidak mudah. Nah, karena itu kita sebagai umat Tuhan, kalau sudah berjanji dipersatukan menjadi suami istri dalam pemberkatan nikah kudus, maka kita sebagai orang-orang yang sudah dipersatukan tetap jaga kekudusan, tetap jaga kehormatan dalam perkawinan. Ini penting sekali. Karena lembaga pernikahan adalah lembaga pertama yang didirikan oleh tangan Tuhan sendiri sebelum ada lembaga-lembaga lain di dunia. Dan pernah Pak Gembala, Pak Sipki Priyatelna pernah mengatakan dalam khotbahnya, lembaga paling pertama di dunia sebelum ada lembaga lain adalah lembaga pernikahan. Dan lembaga pernikahan ini adalah lembaga yang didirikan, dibangun oleh tangan Tuhan sendiri.
kalau lembaga yang dibangun oleh tangan Tuhan, jangan ada yang mau coba-coba mau menghancurkannya. Karena ketika saudara berusaha untuk mau menghancurkan rumah tangga yang dibangun, saudara sedang bermusuhan dengan Tuhan. Karena itu Maleakhi pasal 2 ayat yang ke-15 dikatakan, Allah membenci perceraian. Ini penting sekali. Allah membenci perceraian. Karena itu kalau kita sudah dipersatukan di masa muda, kita harus setia dengan pasangan sampai kita jadi opa dan oma, tetap setia di mata pemandangan Tuhan. Ini penting Bapak Ibu. Sampai tua kita tetap saling setia. Karena itu adalah lembaga yang didirikan oleh tangan Tuhan sendiri. Ini penting. Ini penting. Karena itu kita patut bersyukur untuk lembaga perkawinan ini harus dijaga. Hari-hari ini begitu banyak rumah tangga yang hancur oleh karena beberapa hal. 4 hal utama yang paling pokok, yang paling utama menyebabkan perceraian adalah: pertama, perselisihan dan pertengkaran terus menerus dari sejak menikah sampai seterusnya. Terjadi perselisihan, terjadi pertengkaran, terjadi perselisihan, terjadi pertengkaran terus menerus sampai suami tidak bisa tahan dengan istri, istri nggak bisa tahan dengan suami, sampai menantu tidak bisa tahan dengan mertuanya, mertua tidak bisa tahan dengan mantunya. Aduh, ya ribut-ribut. Itu menjadi satu hal yang membuat rumah tangga bisa terjadi perceraian. Kedua Bapak Ibu, masalah ekonomi. Apalagi di masa pandemi gini, begitu banyak orang-orang yang kesulitan keuangan, kesulitan ekonomi, akhirnya minta cerai. Banyak gara-gara ekonomi, gara-gara tidak ada uang dan ada heaven. Semua orang minta cerai, apalagi istri-istri minta cerai karena suaminya tidak sanggup memelihara dan menafkahi istri dan anak-anaknya. Kemudian yang ketiga, yang paling parah lagi adalah selingkuh. Perselingkuhan ini bahaya sekali Bapak Ibu. Itu yang membuat rumah tangga menjadi berantakan, sehingga akhirnya diakhiri dengan perceraian. Tetapi Alkitab katakan pada hari ini untuk setiap kita, agar supaya kita menghormati janji pernikahan. Itu poin yang ketiga. Poin yang keempat, yang terakhir. Bapak Ibu, Alkitab katakan, janganlah kamu menjadi hamba uang, dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Karena Allah telah berfirman, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau dan sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Sebab itu, dengan yakin kita dapat berkata, Tuhan adalah penolongku, aku tidak akan takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Bapak Ibu, saudara-saudari yang saya kasih dalam Tuhan, poin yang keempat yang terakhir, harus kita merasa cukup dengan apa yang kita miliki. Merasa cukup. Karena itu Alkitab berkata jangan menjadi hamba uang. Karena kalau seseorang sudah menjadi hamba uang, dia bisa menghalalkan segala cara. Bahkan sampai 1 Timotius 6 ayat 8 dikatakan, asal
ada makanan dan pakaian cukup. Apakah itu berarti kita tidak boleh kaya? Siapapun bisa jadi kaya kalau dia bekerja keras, kalau dia rajin. Dan itu tergantung kita. Kita mau menjadi kaya hari ini, tergantung kita. Kita mau miskin jadi miskin hari ini, tergantung kita. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu saudara-saudari yang saya kasih dalam Tuhan, ini bukan soal kaya atau miskin, tetapi bagaimana menjalani kehidupan ini. Kita harus merasa cukup dengan apa yang kita miliki hari ini. Dan orang yang selalu merasa cukup, dia akan mengucapkan syukur kepada Tuhan. Sekalipun dia punya kelimpahan, dia tetap mengucap syukur. Sekalipun dia kekurangan, dia tetap mengucap syukur. Dalam segala hal, dia tetap mengucap syukur. Karena apa? Dia merasa cukup dengan apa yang dia miliki. Lebih daripada itu, jangan kita menjadi hamba uang. Itu yang paling penting. Karena firman Tuhan berkata, sekali-kali aku tidak akan meninggalkan engkau. Bahkan aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, kata Tuhan. Artinya bahwa pemeliharaan Tuhan sempurna bagi setiap kehidupan saudara dan saya. Dimanapun saudara berada, dimanapun saudara bekerja, dimanapun saudara tinggal, saudara percaya pemeliharaan Tuhan 100% sempurna atas kehidupan saudara dan saya. Ini penting. Jangan ragu dengan pertolongan Tuhan. Jangan ragu dengan penyertaan Tuhan. Apapun keadaanmu hari ini, percayalah Tuhan tetap memelihara kehidupan saudara dan saya. Bukti kasih setia Tuhan dan pemeliharaan Tuhan, kita bisa melewati sepanjang tahun 2021. Dari bulan Januari hingga November ini. Sebentar lagi kita sudah memasuki bulan Desember. Merayakan Natal. Sebentar lagi kita akan memasuki tahun baru 2022. Bukankah itu penyertaan Tuhan yang sempurna? Kalau sampai hari ini kita masih bernapas, kalau hari ini masih bisa kita makan, kalau hari ini masih bisa kita hidup, itulah penyertaan Tuhan. Sekalipun bangsa kita dilanda oleh pandemi COVID-19, tapi penyertaan Tuhan sempurna bagi setiap kita. Puji Tuhan. Demikian firman Tuhan. Jadi poin yang pertama, bagaimana kita menyenangkan hati Tuhan. Kita harus menjadi orang-orang yang mau memberi tumpangan bagi orang. Kedua, kita harus menjadi orang-orang yang empati terhadap orang-orang yang sedang dalam hukuman atau penjara. Yang ketiga, kita harus menjadi orang yang menghormati janji perkawinan. Yang keempat, kita harus merasa cukup dengan apa yang kita miliki. Tuhan Yesus memberkati. Baik, Bapak Ibu saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan, kita akan berdoa. Bapa di dalam sorga, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu. Hamba-Mu terbatas dalam menyampaikan kebenaran firman-Mu hari ini. Tapi Roh Kudus meteraikan firman ini kepada setiap kami semua. Baik kami yang mendengar melalui live streaming, online. Tuhan, Engkau memberkati kami semua dimanapun kami berada. Bapa, pada saat ini kami berdoa biarlah seluruh bangsa Indonesia dari Sabang sampai Merauke, Tuhan berkati Indonesia. Pemerintah pusat sampai daerah-daerah di seluruh Indonesia, Tuhan memberkati. Keamanan, Tuhan berkati. Ketentraman, kedamaian bangsa ini, Tuhan Engkau memberkati. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami juga berdoa untuk gembala sidang kami, Ibu Gembala dan seluruh tim pastoral dan jemaat-jemaat Tuhan, Love Church Tuhan.
dimanapun mereka berada. Tuhan, Engkau menyertai dan memberkati setiap segala usaha dan pekerjaan umat-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa, Engkau pun memberkati Yayasan ACM, Yayasan APTI, Yayasan Transformasi Indonesia. Tuhan, Engkau memberkati dan semua pengurus yang ada di dalamnya. Engkau juga memberkati Tuhan Gereja Love Church. Tuhan, Engkau memberkati. Engkau memberkati juga Tuhan Love School. Tuhan, Engkau memberkati. Tuhan, Engkau memberkati murid-murid Love School. Engkau memberkati Tuhan guru-guru baik yang ada di sini maupun yang ada dimanapun. Tuhan, Engkau memberkati ya Tuhan, agar supaya semua guru-guru, murid-murid yang belajar secara online, Tuhan berkati ya Tuhan, agar sampai semua anak-anak boleh menjadi anak-anak yang cerdas dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami serahkan semua ini ke dalam tangan-Mu, sebab Engkau Allah yang ajaib ya Tuhan. Pada saat ini kami berdoa, serahkan seluruh program-program gereja, program-program yayasan ke dalam tangan Tuhan. Tuhan, Engkau yang memberkati. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajarkan kami berdoa demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Kekasih Tuhan, mari kita terima berkat daripada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.